akan dipindahkan dari rekening pemerintah di Bank Indonesia ke sistem perbankan nasional. Dan setelah dana pemerintah bergulir di perbankan dan bisa dan juga siap disalurkan, maka dana pemerintah itu akhirnya bisa sampai. Halo Sobat Ekonomi, selamat datang di podcast 5 Perspektif. Bayangin deh, beberapa minggu ini Indonesia punya menteri keuangan yang baru tuh. Biasanya kalau ada menteri keuangan baru di Indonesia ini lagi rame banget ya, jadi panas, jadi topik obrolan. Kira-kira kalian ada yang kepo nggak? Apa sih kebijakan baru yang dibuat menteri keuangan kita? Nah, yang menariknya di sini bareng 5 perspektif bakalan kupas tentang kebijakan dana pemerintah senilai 200 triliun. Bayangin deh sebesar apa uang segitu ya kan. Nah, di sini yang menariknya kami bakalan ngebahas tentang kebijakan moneter terhadap kebijakan baru tersebut dalam menjaga stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan. By the way, di podcast kali ini kenalin, aku Tasya sebagai editor dan kameramen yang bakal menemenin proses podcast ini. Di sini tentunya aku nggak sendirian dong, aku bakal ada ditemenin 4 teman diskusi kita hari ini. Siapa ya kira-kira? Next kita perkenalan. Hai, aku Natalia Dianda sebagai host di podcast kali ini. Hai, aku Dania sebagai tim pro, pastinya siap banget untuk bahas topik ini. Hai, aku Tessa, aku bakal ngasih argumen dari sisi kontra di sini. Hai, aku Kita, aku bakal dulu kasih pendapat pada topik kali ini. Oke, thank you semua udah kenalan, jadi kita langsung aja ke diskusinya. Tapi kalian cukup panas loh, kita membahas tentang 200 triliun dana pemerintah dan kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan. Nah, aku mau tanya nih ke kalian, bagaimana sih pendapat kalian secara umum terhadap kebijakan yang baru ini? Menurut aku sih ya, kebijakan dana 200 triliun ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan nasional. Kalau diarahkan ke sektor produktif kayak pembangunan infrastruktur, pengembangan UMKM, atau bantuan program sosial yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Selain itu, dana ini juga bisa mendorong penciptaan lapangan kerja yang baru. Contohnya nih, misalnya dilakukan pembangunan infrastruktur atau pengembangan UMKM. Nah, otomatis kan kedua sektor itu membutuhkan tenaga kerja yang baru untuk mencapai hasilnya. Jadi, kalau penyalurannya tepat sasaran, kebijakan ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5-6% seperti yang udah ditargetkan oleh pemerintah. Jadi kayak terus banget ya, kayak bosen banget gitu. Nah, menurut kalian ada nggak permasalahan dari masalah kebijakan ini? Menurut aku ya, yang perlu dicermati dari kebijakan 200 triliun ini adalah dampaknya terhadap jumlah uang yang beredar. Di mana dana sebesar itu langsung dilempar ke pasar, otomatis kan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu juga akan meningkat. Nah, otomatis di sini jumlah barang dan jasa itu pun jadinya meningkat, maka harga-harga itu akan meningkat juga, maka di situ akan terjadinya inflasi. Nah, jadi menurutku kalau misalnya kebijakan ini tidak diolah dengan baik, maka di situ akan terjadinya inflasi yang menjulang. Nah itu mungkin benar, tapi di sini peran kebijakan moneter itu penting banget karena pada saat pemerintah menyalurkan dana 200 triliun tersebut itu termasuk dalam kebijakan ekspansi, karena pada saat itu inflasi berada pada tingkat yang rendah dan juga ekonomi membutuhkan dorongan yang lebih. Kemudian kalau nanti jumlah orang beredar itu terlalu besar dan juga harga-harga mulai naik, mungkin Bank Indonesia itu bisa mengambil langkah yang kontraktif seperti kayak naikkan suku bunga dan juga menyerap likuiditas yang ada. Jadi kebijakan ekspansi ini sebenarnya dan kontraktif bisa sangat berkaitan dan juga dibutuhkan berdasarkan kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Jadi kebijakan banget ya dengan stabil dan sistem keuangan dan bisa nggak
untuk mengendalikan inflasi dari sistem Misalnya nih, kalau jumlah uang yang beredar banyak, nah otomatis kan harga dan jasa di masyarakat itu meningkat, dan itu bisa mengakibatkan inflasi. Jumlah uang yang beredar di masyarakat itu terlalu banyak, otomatis harga dan barang dan jasa yang ada di masyarakat itu juga akan meningkat, dan itu juga akan meningkatkan membuat inflasi. Nah, saat inflasi itu mengalami lonjakan, Bank Indonesia mengatasinya dengan cara menjual surat berharga, meningkatkan suku bunga acuan, dan meningkatkan giro wajib minimum. Dengan cara itu, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang dan dengan jumlah barang dan jasa yang ada di masyarakat. Ya, paham sih. Tapi kadang dana yang tersebar tuh nggak langsung dirasakan oleh masyarakat. Misalnya nih, suku bunga udah naik, maka inflasi itu bakal bisa turun. Tetapi biaya jumlah kredit itu bakal terus meningkat. Jadi yang paling terkena dampaknya di sini itu adalah UMKM. Karena apa? Mereka tuh jadi sulit untuk meminjamkan modal. Sementara tujuan dari kebijakan ini adalah untuk pertumbuhan ekonomi, di mana itu untuk membantu UMKM dalam segi usaha itu untuk membantu. Jadi karena adanya ini, jadi UMKM itu menjadi kesulitan untuk meminjam modal. Jadi potensi kebijakan ini itu perlu diolah dengan baik. Jika tidak, mereka tuh perlu strategi lain untuk membantu membackup agar strategi ini tetap berjalan dengan lancar. Oke, yang kedua itu benar. Tapi di sini pentingnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Pada saat pemerintah menyalurkan dana 200 triliun, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Bank Indonesia akan menjaga kestabilan harga dan juga sistem keuangan agar tidak terjadi lonjakan inflasi. Ketika terjadi lonjakan inflasi dan dalam akses keuangan, Bank Indonesia bisa mengambil langkah melalui kebijakan yang lainnya. Oh begitu, jadi menjaga keseimbangan. Soalnya mereka nggak cuma memakai inflasi, tapi juga menjaga sistem keuangan yang tetap seimbang. Nah, kita bisa kasih contoh nyata nggak? Gimana sistem keuangan itu bisa berjalan dengan tepat? Contohnya, kalau BI tidak merespon dengan cepat kalau ada dana besar masuk, maka bank akan menyalurkan terlalu banyak kredit sehingga likuiditas itu berlebihan. Kondisi ini akan menyebabkan kenaikan harga properti dan saham dan juga berdampak pada sistem keuangan. Sebaliknya, jika nilai tukar rupiah itu tiba-tiba melemah, itu akan mengakibatkan pemerintah luar negeri atau meningkat yang juga sistem stabilitasnya itu terganggu. Jadi pentingnya kebijakan moneter yang inklusif dan juga responsif dalam menangani hal ini, sehingga sistem keuangannya itu dan stabilitasnya itu tidak akan terguncang. Inflasi dan sistem keuangan, apalagi sih tidak pemerintah pada pertimbangan kalian. Jadi Kalau menurut aku yang penting ini sih menjaga stabilitas nilai rupiah ya. Ini itu kan penting untuk perdagangan dan investasi negara kita. Misalnya nilai tukar rupiah itu fluktuatif, otomatis harga impor naik, biaya produksi naik, dan yang merasakannya itu kita sendiri kan sebagai masyarakat. Nah, Bank Indonesia itu bisa intervensi pasar valuta asing supaya nilai tukar rupiah itu nggak mengalami gejolak. Iya, tapi intervensi itu juga ada risikonya. Karena kalau dana itu sering atau digunakan dalam jumlah besar, maka cadangan devisa itu akan berkurang atau akan habis. Jadi itu harus hati-hati dalam menentukan kapan dan seberapa besar intervensi yang dilakukan. Jadi menurut aku ya, kayak sebagai BI itu mereka tuh harus mempercayakan kepada mekanisme pasar untuk mereka tuh membuat kebijakan sendiri sesuai dengan aturan
atau yang berlaku. Selain itu juga BI berperan dalam menjaga likuiditas perbankan, misalnya ketika terjadi penarikan dana besar oleh nasabah. Di sini Bank Indonesia akan memberikan pinjaman darurat atau menyesuaikan dengan rasio cadangan minimum agar bank itu tetap stabil, likuiditasnya terjaga, dan juga stabilitas keuangan itu juga tidak mengalami gejolak. Jadi kebijakan OJK ini membaikkan masih ada tambahannya teman. Iya, adalah di Bank Indonesia bisa menstabilkan investasi masyarakat dan pelaku usaha. Kalau Bank Indonesia tegas dalam menjaga inflasi dan nilai tukar, otomatis kan kita sebagai masyarakat percaya kalau perekonomian itu aman, harganya stabil, dan itu membuat investor merasa aman untuk menanamkan modal di negara Indonesia. Jadi ekspektasi terhadap kebijakan fiskal dan moneter itu harus berjalan. Karena apa? Karena dana 200 triliun itu bukan dana yang sedikit, melainkan dana yang sangat besar. Jika tidak diolah dengan baik, maka masyarakat itu khawatir karena akan terjadinya inflasi. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan moneter itu harus diolah secara baik agar stabilitas ekonomi itu tetap terjaga. Makanya kombinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini sebenarnya sangat penting. Bank Indonesia harus terus menjaga stabilitas nilai tukar, stabilitas sistem keuangan, inflasi, dan juga likuiditas perbankan. Sementara pemerintah memastikan bahwa dana risiko ini tersalurkan ke sektor yang produktif dan juga tepat sasaran. Jadi intinya kombinasi antara kebijakan ini sangat penting untuk menambahkan pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan stabilitas ekonomi dari gejolak. Wah, sangat menariknya pembahasan kita hari ini. Jadi jelas ya, 200 triliun itu benar-benar booster banget buat ekonomi. Itu juga ada pengawasan dan koordinasi dari BI supaya inflasi, keuangan, dan juga tukar itu berjalan stabil. Sebagai kebijakan fiskal ini ada satu sisi saja. Implementasi dari pengawasan dan kesiapan dari BI sudah bertindak, misalnya ada kebijakan yang terjadi di pasar. Oleh karena itu dibutuhkan juga koordinasi dari kebijakan fiskal untuk menjaga keseimbangan. Karena di sini tugas kebijakan fiskal itu untuk mendorong pertumbuhan, serta kebijakan moneter ini untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ini bisa memberikan dampak positif serta mengesampingkan akibat dari inflasi yang melonjak. Iya, kalau semua bekerja sama, otomatis ekonomi tidak dinaikkan, mulai dari lapangan pekerjaan bertambah, nilai berkembang, daya beli masyarakat meningkat, dan tentunya target pertumbuhan ekonomi tetap secara realistis. Sobat ekonomi, Indonesia tidak hanya menjadi dan dasar ekonomi, mereka juga menjaga likuiditas perbankan dan juga sistem nilai tukar. Dengan kombinasi yang tepat, maka menjadi keseimbangan pertumbuhan ekonomi. Jadi kuncinya itu adalah kombinasi ini menjadi kunci utama dalam ekonomi yang sehat dan juga berdaya saing. Oke sahabat ekonomi, kesimpulannya dana pemerintah 200 triliun memang bisa dorong pertumbuhan ekonomi, tapi keberhasilannya sangat bergantung pada peran kebijakan moneter. Bank Indonesia menjaga stabilitas harga, sistem keuangan, nilai tukar, dan ekspektasi pasar supaya ekonomi tetap aman dan bergerak stabil. Terima kasih kepada Dania, Tessa, Dita atas insight-nya hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat ekonomi semua yang sudah mendengarkan. Semoga diskusi kita hari ini lebih paham peran kebijakan moneter dalam menjaga ekonomi tetap stabil. Jangan lupa follow 5 perspektif di platform favorit kalian. Dan share episode ini ke teman-teman yang pengen lebih ngerti soal ekonomi di Indonesia. Sekali lagi, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cerdas, kritis, dan tetap ekonomi.